Super holding Danantara dari efisiensi ke ekspansi menuju Indonesia Emas 2045. Seperti biasa, video ini diangkat dari artikel yang saya tulis sendiri dengan judul sama. Super holding Danantara adalah untuk bagaimana mengelola perusahaan-perusahaan yang ada untuk menjadi world class dan mengelola dividen dengan baik. Maksud baik itu apa? Yaitu IRR fokus dan risk management. Nah, begitu seperti pernyataan Pandu Patria Syahrir dalam wawancara dengan Akbar Faisal bulan Februari 2025 di kanal YouTube-nya. Dari statement Pandu di atas, ada 3 hal yang perlu kita sedikit ulas. Pertama, soal pengertian world class. Lalu kedua, soal IRR fokus. Dan ketiga, soal risk management. Pertama, world class company. Benchmarknya adalah Temasek dari Singapura dan ADQ atau The Abu Dhabi Developmental Holding Company dari Uni Emirat Arab. Benchmark pertama Temasek. Ini adalah sebuah perusahaan investasi global yang didirikan pemerintah Singapura sejak setengah abad yang lalu, tepatnya tahun 1974. Temasek beroperasi secara independen dengan pendekatan bisnis profesional. Temasek menjalankan operasi pengelolaan aset negara berdasarkan prinsip komersial. Juga melakukan investasi di beragam sektor seperti teknologi, keuangan, telekomunikasi, hingga energi. Ekspansi ke luar negeri dalam bentuk portofolio investasi kepemilikan saham di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile atau Singtel. Strategi investasi Temasek dilakukan dengan sangat agresif. Namun, manajemennya sangat transparan. Sehingga super holding ini pun kerap menjadi acuan bagi banyak negara dalam membangun super holding, termasuk oleh Indonesia saat ini. Besaran aset Temasek per 31 Maret 2024, nilai portofolio bersih mencapai Singapura dolar 389 miliar atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Jika termasuk unlisted assets, aset yang belum tercatat di pasar, total portofolionya diperkirakan mencapai Singapura dolar 420 miliar atau sekitar 5.000 triliun rupiah. Bauran portofolio Temasek atau portofolio mix Temasek berada di sektor-sektor yang strategis seperti keuangan, energi, kesehatan, sampai ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jaringan bisnis globalnya merambah ke 9 negara paling tidak. Benchmark kedua adalah ADQ atau The Abu Dhabi Developmental Holding Company yang eksis sejak tahun 2018, kemudian melakukan rebranding tahun 2020. Ini sebuah badan pengelola sovereign wealth fund milik negara yang justru low profile penampilannya. Akronimnya adalah ADDH. Saat ini kabarnya sudah menjadi salah satu dari top 10 sovereign fund di dunia. Tercatat pada tahun 2023, total aset ADQ mencapai US dollar 159 miliar atau hampir 2.600 triliun rupiah. Temasek dan ADQ adalah badan usaha investasi. Jadi bentuknya perusahaan. Bandingkan dengan dua perusahaan ini dengan APBN Indonesia yang 3.600 triliun. Temasek itu asetnya 4.000 triliun. Lebih dari APBN kita. Dan ADQ yang 2.600 triliun. Ya. Dua perusahaan ini sangat raksasa. Bagaimana pengelolaannya? Transparansi jadi kata kuncinya. IRR atau Internal Rate of Return
dan risk management atau manajemen resiko adalah kiat pengelolaannya, seperti diutarakan Pandu Patria Syahrir tadi. Internal rate of return adalah indikator dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Jika usaha itu nilai IRR-nya yang lebih besar dibandingkan dengan bunga pinjaman atau kredit bank, maka usaha tersebut layak untuk diberi pinjaman. Sebaliknya, jika IRR-nya lebih kecil dari bunga kredit bank, maka usaha tersebut tidak layak diberi kredit. Begitu kira-kira. Artinya, IRR adalah indikator keuangan yang sangat penting untuk menganalisis kesuksesan suatu usaha ke depan. Untuk mengukur suatu usaha atau bisnis apakah bakal berhasil dapat laba nantinya. Jadi, dalam hal ini, nilai IRR adalah sebagai tolok ukur investasi. Rumus internal rate of return yang gampang adalah IRR sama dengan laba usaha dibagi modal sendiri kali 100%. Itu gampangannya. Begitu prinsip umumnya. Perhitungan cara lain yang melibatkan nanti ada net present value atau NPV, dan sebagainya, biarlah orang perbankan yang menghitungnya. Yang penting kita tahu prinsipnya. Sedangkan risk management is the systematic process of identifying, assessing, and mitigating threats or uncertainties that can affect your organization. Ini proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi organisasi Anda. Secara umum ada 5 tahapan dasar dalam suatu manajemen risiko. Disebut juga risk management process. Mulai dengan mengidentifikasi risiko atau identifying risk, lalu analisa risiko, analyze risk, kemudian skala prioritas, risk is prioritized, diikuti implementasi solusi, solution is implemented, dan akhirnya dipantau atau risk is monitored. Ini adalah suatu disiplin manajemen. Jadi harus dilaksanakan dengan jujur, tegas, teliti, serta konsisten dan konsekuen. Jangan mencela-mencela, banyak tawar-menawar, atau bargain di ruang-ruang gelap yang membuat disiplin ini jadi bengkok dan banyak kepalsuannya. Ingat, kasus atau skandal Jiwasraya kemarin ini, Asabri, Bumi Putra, dan lain-lain, yang akhirnya mengakibatkan financial fiasco di Indonesia, atau prahara finansial ya. Danantara yang telah resmi diluncurkan sebagai Badan Pengelola Investasi atau BPI pada tanggal 24 Februari 2025 adalah embrio super holding yang akan mengelola aset-aset BUMN. Tahap awal akan menaungi 7 BUMN, Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Main ID. Kemudian, Danantara akan mengelola seluruh aset BUMN. Mengacu pada 7 BUMN besar saja, total aset gabungannya mencapai 9.000 triliun rupiah. Dan kalau kita mengutip RUU BUMN yang telah disahkan pada sidang paripurna Selasa 4 Februari 2025 menjadi undang-undang, modal Danantara yang ditetapkan dalam RUU tersebut paling sedikit sebesar 1.000 triliun rupiah. Modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 sebesar 1.135 triliun rupiah. Dari program efisiensi kemarin ada 306 triliun rupiah dan nanti efisien tahap kedua kabarnya bakal mencapai 750 triliun rupiah. Nah, semoga program efisiensi ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran yang kabarnya sekitar 30% itu. Dan dananya kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Belum lama ini di World Government Summit tahun 2025 melalui video conference di hadapan para pemimpin dunia,
Presiden Prabowo Subianto bilang, nantinya Danantara akan memiliki dana modal kelolaan mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun dengan kurs Rp16.350. Ini size yang sangat raksasa sekali. Memang banyak yang masih mesti dibereskan. Kita tentu mendukung maksud baik pemerintah untuk mencapai pertumbuhan nasional sebesar 8% per tahun, dari yang sekarang sekitar 5%, memang perlu mengambil langkah-langkah besar yang bersifat terobosan atau breakthrough. Perlu diperhatikan bahwa menurut Undang-Undang BUMN yang baru disahkan, Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga. Adapun keuntungan atau kerugian yang dialami Badan Danantara dalam melaksanakan investasi, sebagaimana dimaksud pada undang-undang, merupakan keuntungan atau kerugian badan, bukan kerugian negara. Karena itu, Danantara harus diamankan bersama. Super holding Danantara, embrio modalnya dari efisiensi untuk keperluan ekspansi menuju Indonesia emas yang semakin bebas korupsi. Karena itulah akhlak seperti yang sering digaungkan kalangan BUMN mesti terus dikawal oleh pembina dan penanggung jawab Danantara, yaitu Presiden Prabowo Subianto sendiri, dibantu Dewan Penasehat yang terdiri dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Lalu ada Dewan Pengawas, ini semacam Dewan Komisaris, yang terdiri dari Erick Thohir sebagai ketua, Mulyaman D. Haddad wakil ketua, Sri Mulyani sebagai anggota, dan Tony Blair sebagai anggota. Dan jajaran badan pelaksana, semacam Dewan Direksi, yang terdiri dari Rosan Perkasa Roslani, ini adalah kepala badan pelaksana atau CEO, Doni Oskaria, ini sebagai holding operasional atau COO, dan Pandu Patria Syahrir, ini holding investasi atau Chief Investment Officer, CIO. Ya, kita mau bilang selamat bekerja. Kelolalah entitas ini menjadi berkelas dunia atau world class, sehingga menghasilkan dividen yang baik melalui internal rate of return dan risk management. Itu semua untuk memungkinkan bonus demografi atau demographic dividend Indonesia bisa berkarya optimal, melepaskan kita dari perangkap negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, menjadi Indonesia Raya yang maju, gemah ripah, loh jinawi.